Namaku Sarah, seorang guru berusia 30 tahun sudah menikah dan memiliki seorang putra. Putraku tinggal bersama ibu dan ayah mertuaku di desa. Ketika masa istirahat, putraku akan pulang ke rumahku. Sejak melahirkan seorang putra ini, aku belum bisa hamil lagi karena rahimku tidak subur. Aku ingin bercerita tentang pengalaman hitam yang terjadi padaku 6 bulan lalu dan berlanjut hingga hari ini. Suamiku adalah seorang yang terlalu sibuk bekerja sehingga sampai lupa bahwasanya wanita atau istri itu tidaklah hanya cukup dimanjakan dengan uang atau materi. Saat aku datang, kesempatan itu mencoba untuk menjalaninya dengan orang lain. Dan ternyata aku merasa nyaman dan ingin terus itu terjadi karena kesalahanku sendiri. Sekitar 6 bulan yang lalu, seperti biasa setelah pulang dari mengajar, aku pergi ke rumah ayah untuk menyiapkan makan malamnya. Karena ayah tinggal sendirian sejak ibuku meninggal. Sebelum pulang, aku beristirahat di rumah ayah karena aku bosan ditinggal sendiri di rumah. Suamiku selalu terlambat pulang karena sibuk dengan pekerjaannya. Dan akhir-akhir ini aku jarang dengannya. Usiaku masih 30 tahun, keinginan untuk hal itu masih membuncah dan setiap kali aku memintanya pada suami. Ia selalu mengatakan bahwa dia lelah. Seperti yang aku ingat sudah hampir 2 bulan, aku merasa tidak enak dengan suami. Ayah mengejutkanku dari melamun dengan pertanyaan tadi itu. Suatu ketika ayah berkata, "Maaf, aku telah merepotkanmu menyiapkan makan malam untukku. Kalau capek, nggak usah repot-repot, ayah bisa makan di warung depan," kata ayah. Tak apalah ayah, Sarah merasa keberatan kalau ayah makan di warteg. Itu tidak terlalu enak. Ini sudah menjadi tanggung jawab Sarah. Siapa lagi yang mau mengurus ayah kalau bukan Sarah? Jawabku. Putri ayah yang baik, tidak sia-sia ayah memiliki putri perempuan seperti Sarah. Jika Sarah ingin datang ke sini dan capek, biarkan ayah memijat diri Sarah. Ayah berkata lagi. Tidak mengganggu ayah? Tanyaku. Tidak, Sarah telah banyak membantu ayah. Alangkah senangnya rasanya jika ayah bisa membantu Sarah. Jawab ayahku. Jika ayah tidak keberatan, kataku sambil mendekati ayah. Ayah menyuruhku duduk di ruang tamu. Saat itu aku masih berpakaian baju kerjaku. Aku merasa sedikit lega dengan urutan ayah. Akhirnya perasaan itu terbawa suasana. Karena akhir-akhir ini memang aku merasa sangat gampang timbul keinginan-keinginan itu pada diriku ini. Mungkin karena aku sudah tidak lama dengan suami, saat itulah keinginanku melambung tinggi dan rasanya sulit aku membendungnya. Aku tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya bisa terus merasakan yang ayah lakukan. Lagi-lagi aku tidak dapat melakukan apa-apa karena belum sempat aku menjawab. Ayah sudah langsung mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Untuk waktu yang lama, ayah terus saja membuatku semakin terombang-ambing. Kali ini aku menyerah karena aku tidak bisa lagi melawan rasa yang ada. Sehingga terjadilah semua dengan suka dan rela. Setelah itu, aku bangun dan bersiap untuk pulang. Ayah berterima kasih padaku. Karena aku secara sukarela telah memberinya. Aku hanya diam dan pergi keluar untuk pulang. Keesokan harinya, seperti biasa setelah pulang dari mengajar, aku pergi ke rumah ayahku. Ketika aku tiba, aku melihat ayahku sedang menonton TV sambil merokok.
Sarah baru pulang, kalau capek istirahat dulu. Ayah bersikap seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Tak apalah ayah, Sarah ke dapur dulu. Kataku dengan malu karena apa yang terjadi kemarin. Aku langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam untuk ayah. Sar, kamu rajin seperti ibumu dulu. Kamu tetap cantik dan menarik, seperti ibumu. Aku terkejut dengan sapaan ayahku di belakangku. Aku tidak sadar ketika ayahku datang ke dapur dan aku lebih terkejut ketika tiba-tiba ayahku seperti sedang bersama istrinya saja. Aku mencoba memberontak, tapi karena ayahku begitu kuat. Ayah terus-menerus mengingatkan tentang apa yang terjadi kemarin. Jawaban ayah membuatku sangat malu. Aku tidak bisa mengelak lagi, bahkan jika aku melawan, ayahku masih tidak akan membiarkan aku pergi. Aku harus merelakan karena tidak cukup kuat untuk melawan ayahku. Dan juga karena aku sangat jarang diberi oleh suamiku yang terlalu sibuk dengan kerjaan. Terima kasih Sarah, kamu memang anak yang baik, kata ayah sambil tersenyum senang. Aku hanya diam karena tidak tahu harus berkata apa. Aku beristirahat sejenak sebelum menyiapkan makan malam ayahku. Sebelum pulang, aku menyapa ayahku. Dan ketika aku keluar rumah, dia mengucapkan terima kasih lagi. Aku hanya malu dan sejak hari itu hampir setiap saat aku harus dengan ayahku. Sekarang aku tidak lagi pernah meminta kepada suamiku karena aku selalu diberi lebih oleh ayahku. Hari berikutnya, seperti biasa, saat aku selesai menyiapkan malam ayahku, dia akan memintaku terlebih dahulu sebelum aku pulang. Ketika aku selesai dengan ayahku, aku bersiap-siap pulang. Ketika aku keluar dari rumah ayahku, aku terkejut melihat saudara perempuan aku di teras rumah. Yuni, kapan datangnya? Tanyaku sedikit gugup. Baru saja tiba, jawaban kakakku membuatku sedikit lega. Tapi kakak aku melihat aku sedikit berbeda. Tatapannya membuatku khawatir. Sejak kakak aku pulang, aku tidak bisa lagi bebas dengan ayahku. Tetapi aku lega karena saudara perempuanku tidak mengetahui apa yang terjadi. Apa yang kamu sudah lakukan bersama ayah? Ucap kakakku. Ternyata Yuni tahu apa yang aku lakukan dengan ayahku hari itu. Apa yang kamu bicarakan? Kataku mulai takut. Kamu tidak perlu bersembunyi lagi, Sarah. Aku sudah melihatmu dengan ayah, kata kakakku lagi. Apa maksudmu? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan untukku. Aku menjadi ketakutan dan diam karena saudara perempuanku tahu apa yang kulakukan dengan ayahku. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku bertanya dan aku menangis. Menyesali apa yang sudah aku lakukan, untung saja kakakku baik hati. Dia hanya menasihatiku dan memaafkan perbuatanku. Sekian, terima kasih dan semoga video yang kita bagikan bisa menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya.